Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 781 sampai 785. Setelah mengantri selama hampir 20 menit, Ye Chong dan Ye Yuan akhirnya masuk ke stadion. Melalui sebuah lorong, mereka memasuki stadion. Auditorium sudah penuh, dan ada suara-suara bersemangat di mana-mana di dalam stadion. Orang-orang melambai-lambaikan bendera kecil, spanduk, dan tongkat cahaya, tampak bersemangat. Ye Chong dan Ye Yuan berada di baris pertama, menghadap ke tengah panggung, posisi terbaik dan paling patut ditiru di auditorium stadion. Hampir mungkin untuk melihat Zhao Meiting secara langsung. Ye Yuan sangat bersemangat. Wow, lokasi ini bagus. Setelah beberapa saat, Su Zhu juga masuk dari luar. Posisinya kebetulan berada di sebelah Ye Chong dan Ye Yuan, berjarak 2 kursi. Ketika dia melihat bahwa Ye Chong dan keduanya benar-benar duduk di tengah, dia terkejut. Ketika Ye Chong melihat Su Zhu, dia menunjukkan senyum mengejek. Senyum ini tidak terlalu mematikan, tetapi sangat menghina. Su Zhu menunduk dan duduk di kursinya karena malu. Apa-apaan, ketika kakak laki-lakiku datang, kamu masih bisa tertawa. Dia mengutuk dalam hati. Saat ini, di latar belakang, Zhao Meiting sedikit linglung. Dia baru saja mengintip ke auditorium. Konser akan segera dimulai, dan kursi Ye Chong masih kosong. Bukankah Ye Chong bilang dia akan datang? Kenapa dia belum datang? Konsernya akan segera dimulai. Sialan, berbicara tidak masuk hitungan. HMPH, mungkinkah dia tidak peduli padaku? Laki-laki benar-benar tidak bisa diandalkan. Aku sangat marah. Zhao Meiting sedang melakukan aktivitas pemikiran yang intens di dalam hatinya. Manajernya, Saudari Liu, datang menghampiri. Meiting, apa yang kamu pikirkan? Sudah waktunya bermain, Zhao Meiting berkata, berdiri dengan sedikit putus asa, dan berjalan dari belakang panggung. Begitu dia muncul, ada gelombang besar teriakan dan tepuk tangan di seluruh venue. Meiting, aku mencintaimu, Meiting, Meiting, kamu yang terbaik. Suara pemandu sorak bahkan lebih agung. Namun, tidak satu pun dari ini yang membuat Zhao Meiting senang melihat Ye Chong. Ketika dia berjalan ke panggung, dia menemukan bahwa Ye Chong sedang duduk di hadapannya. Perasaan kecewa barusan menjadi heboh dalam sekejap. Dia tersenyum manis pada Ye Chong. Penonton di kejauhan tidak bisa melihat dengan jelas, tapi penonton di baris pertama bisa melihat dengan jelas. Zhao Meiting memang tersenyum pada Ye Chong. Su Zi sangat kesal dan mendengus dingin. Rumput, bukankah itu hanya duduk di tengah? Meiting pasti tersenyum pada semua orang, tetapi kebetulan menabrak anak ini. Kemudian, Zhao Meiting mengambil mikrofon dan berbicara dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam, sepertinya dia masih sedikit gugup. Namun, ketika dia mulai bernyanyi, tidak ada gangguan lain. Ye Chong harus mengakui bahwa Zhao Meiting ini sebenarnya berbakat. Saya ingat terakhir kali, ketika Zhao Meiting mabuk, dia menyanyikan lagu jelek. Suara patah itu seperti gergaji mesin yang memotong otaknya. Tapi kali ini, suara Zhao Meiting menjadi halus dan merdu. Sepertinya dia harus bekerja keras selama periode waktu ini. Jika Ye Chong tidak melihatnya dengan jelas, dia akan mengira Zhao Meiting melakukan sinkronisasi bibir. Setelah satu lagu, penonton tercengang. Mereka tidak menyangka suara Zhao Meiting bisa begitu merdu dan indah. Idola mereka memiliki kemampuan khusus. Semua orang langsung bertepuk tangan. Bagus sekali, Meiting, aku sangat mencintaimu. Beberapa orang sangat bersemangat hingga mereka menangis. Meiting, aku tidak menyangka kamu berakting dan bernyanyi dengan sangat baik. Wow, aku sangat mencintaimu sudah banyak. Kemudian, Zhao Meiting menyanyikan beberapa lagu lagi. Meski semuanya adalah lagu cover, setiap lagu bisa mengejutkan semua orang. Saat turun minum, konser juga mengatur sesi khusus.
Zhao Meiting berkata sambil tersenyum, "Baiklah, teman-teman, berikut adalah bagian khusus dari konser saya, yaitu, saya mengundang penonton untuk naik ke atas panggung dan menyanyikan lagu bersama saya. Apakah Anda setuju?" Penonton langsung tersulut, "Pilih saya, nama panggilan saya adalah Hainan Zhang Sueyu. Pilih saya bisa memainkan suara lumba-lumba. Kalau begitu, biarkan guru pencahayaan kami membantu, lampu akan ada di penonton, dan kemudian saya akan memanggil berhenti, dan ketika panggilan berhenti, siapapun yang diterangi oleh cahaya, silakan datang dan nyanyikan lagu bersama saya." Zhao Meiting menjelaskan. Semua orang sangat bersemangat, dan beberapa orang bahkan berdiri, seolah-olah ini dapat menerangi lebih banyak lampu. Hanya Ye Chong yang memiliki firasat buruk di hatinya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Ini rusak, aku tidak menyangka gadis kecil ini memiliki tangan seperti itu. Aku merasa ada yang salah." Benar saja, lampu mulai menyapu bola-bali di antara penonton, namun, ketika Zhao Meiting memanggil untuk berhenti, posisi Ye Chong menjadi terang. Penonton lainnya sangat kecewa, melihat Ye Chong yang diselimuti cahaya, mereka terbakar cemburu. "Hidup anak ini terlalu bagus." Su Zhu di sebelahnya menatap sekeliling. Mungkinkah karena kepemilikan koi? Hanya Ye Chong yang tahu bahwa Zhao Meiting pasti melakukannya dengan sengaja. Melihat ekspresi tawa Zhao Meiting, Ye Chong terdiam. Zhao Meiting tiba-tiba datang ke langkah ini untuk sementara, dia tidak siap sama sekali. "Kalau begitu, hadirin, silakan naik ke atas panggung," kata Zhao Meiting kepada Ye Chong dengan senyum di wajahnya. "Kakak, naik." Ye Yuan mendorong Ye Chong. Ye Chong tidak punya pilihan selain melangkah ke atas panggung dan menatap Zhao Meiting tanpa berkata-kata. Zhao Meiting diam-diam menjulurkan lidahnya pada Ye Chong dengan nakal. Ye Chong tidak tahu bahwa ada lebih dari 20.000 mata di seluruh stadion, menatapnya dengan cemburu. Hanya Ye Yuan yang bertepuk tangan di sampingnya, dan dia tertawa sambil bertepuk tangan. Nyatanya, bagaimana mungkin Zhao Meiting tidak melihat perhatian kecil ini? Zhao Meiting berkata kepada Ye Chong, "Baiklah, akankah kita menyanyikan Michelle City?" Michelle City adalah lagu cinta paling populer baru-baru ini. Zhao Meiting sebenarnya menyanyikan lagu cinta dengan seorang anak laki-laki. Ya Tuhan, kebahagiaan sudah mati, beberapa penggemar gatal karena cemburu, alangkah baiknya jika mereka menjadi diri mereka sendiri. Ye Chong tampak acuh tak acuh, dia selamat dari lagu ini, dan lagu-lagu di jalanan dan gang selalu diputar. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Oke, kamu bisa menyanyikan apapun yang ingin kamu nyanyikan." Tatapan acuh tak acuh itu benar-benar membuat kesal. "Sial, kamu terlihat sangat enggan. Lalu kamu turun, aku akan naik." Beberapa penonton berteriak. Zhao Meiting sangat senang, mengambil mikrofon, dan bernyanyi lebih dulu, "Aku mencintaimu, kamu mencintaiku, mixue semanis madu," nyanyian merdu. Terdengar, "Kamu mencintaiku, aku juga mencintaimu, sangat manis dan sayang." Ye Chong kemudian bernyanyi. Semua orang masih cemburu pada Ye Chong pada awalnya, tapi setelah mendengar suara Ye Chong yang kental dan merdu, mereka semua diyakinkan olehnya. "Saya tidak tahu, saya pikir Ye Chong adalah seorang penyanyi terkenal. Dia bahkan bernyanyi lebih baik dari Zhao Meiting." Zhao Meiting tidak berharap Ye Chong bernyanyi dengan sangat baik. Bahkan dia sendiri sangat terlibat, dan kalimat, "Aku mencintaimu, kamu mencintaiku," yang dinyanyikan oleh Ye Chong membuat Zhao Meiting mematahkan pertahanannya dalam sekejap, dan wajah kecilnya memerah. Setelah menyanyikan sebuah lagu, Ye Chong tidak hanya merebut hati para penonton, tetapi juga merebut hati Zhao Meiting. Zhao Meiting sedikit siap untuk bergerak, dan ingin segera mengumumkan hubungannya dengan Ye Chong. Namun, untuk bintang besar seperti Zhao Meiting, sebuah hubungan jelas menjadi kendala utama dalam karirnya. Jadi Ye Chong berkedip pada Zhao Meiting, dan Zhao Meiting sadar kembali. "Apa-apaan, bagus jika kamu bernyanyi dengan baik." Su Zhu di bawahnya semakin marah. "Apa-apaan, apakah kamu menggoda Zhao Meiting?" "Aku sangat marah, tidak tahu malu. Pacarku hanya duduk di bawah,
menggoda Zhao Meiting. Dia melirik Ye Yuan lagi, hanya untuk menemukan bahwa pacar ini sedang menonton dengan penuh semangat. Apakah omong kosong ini memiliki hati yang panjang? Perawatan macam apa anak ini? Begitulah kaisar kuno, mereka sangat populer. Suzu mengutuk tanpa henti, brengsek. Kamu tidak perlu gila, tunggu kakak laki-lakiku datang dan lihat bagaimana dia akan berurusan denganmu. Setelah adegan ini, konser mencapai klimaksnya, Zhao Meiting menyanyikan beberapa lagu lagi, dan kemudian konser berakhir. Meskipun ini adalah pertama kalinya Zhao Meiting bernyanyi di depan umum, itu sangat sukses. Dengan ini, posisi Zhao Meiting di lingkaran lagu telah ditetapkan. Bisa dibilang tidak kalah dengan statusnya di industri film dan televisi. Setelah konser, semua orang dengan enggan pergi. Pada akhirnya, hanya Ye Chong dan Ye Yuan yang tidak pergi. Dan Suzu bersembunyi di barisan belakang, diam-diam menatap Ye Chong. Kakak laki-lakinya akan berada di sini sebentar lagi, dan dia tidak bisa membiarkan Ye Chong pergi. Segera, ketika staf datang untuk membersihkan tempat tersebut, Zhao Meiting kebetulan berjalan dari belakang panggung. Ini temanku. Setelah mendengar ini, staf dengan cepat meminta maaf kepada Ye Chong dan pergi. Ye Yuan menarik Zhao Meiting dengan penuh semangat dan berkata, "Saudari Meiting, kamu bernyanyi dengan sangat baik." Zhao Meiting tersenyum dan berkata, "Kakakmu adalah seorang penyanyi yang baik. Jika aku tahu, aku tidak akan memintanya untuk datang. Aku hampir mencuri pusat perhatianku." Zhao Meiting melirik. Ye Chong mencela, Ye Chong terkekeh. Melihat pemandangan ini, Suzu menyadari bahwa mereka sudah saling kenal sejak lama. Sial, Suzu secara tidak sengaja mengutuk. Ye Chong melirik pihak lain, dan bertanya sambil tersenyum. "Apakah ada yang salah? Saya merasa wajah saya asimetris, dan saya ingin menerima pukulan." Di sana juga, wajah Suzu belum mereda, dan dia menatap Ye Chong dengan ganas. Zhao Meiting buru-buru bertanya apa yang terjadi. "Ye Chong, beraninya kamu membuat masalah di konserku." Zhao Meiting tersenyum dan mengangguk. "Jadi begitu. Siapa yang menyuruh adik perempuan kita Ye Yuan menjadi terlalu cantik? Tuan, tolong pergi. Jangan membuat masalah di sini," kata Zhao Meiting. "Aku bodoh? Kamu bisa mengendalikanku? Kamu apa? Jangan berpikir kamu bisa menyanyikan sebuah lagu. Dan jika kamu memiliki beberapa penggemar, itu bagus. Kamu hanya seorang aktor." Suzu sangat marah dan tidak bisa tidak peduli tentang idola. "Apakah kamu tahu siapa aku?" Lao Su mengatakan apa yang dia katakan di bagian ini. "Jika Anda berani mengganggu Lao Su, apa yang terjadi dengan saya malam ini? Apakah Anda percaya atau tidak?" Zhao Meiting tersipu karena marah, dan hendak memanggil satpam. Ye Chong sudah melangkah ke samping dan tiba di sisi Suzu. Tamparan lain mengenai bagian lain wajah Suzu, membuatnya terbang. Dia menutupi kedua sisi wajahnya. Dan berkata dengan tidak jelas, "Ya, kamu masih berani memukulku? Matilah kau. Ketika kakak laki-laki saya datang, saya tidak akan memotong Anda, rumput. Kalau begitu biarkan kakakmu datang. Aku ingin melihat apa identitas kakakmu." Ye Chong berkata dengan nada menghina. Zhao Meiting sedikit khawatir. "Ye Chong, kenapa kita tidak pergi dulu? Ini Yu Cheng, dan kita tidak tahu tempat itu dengan baik." "Ya, saudara, mengapa kita tidak pergi dulu?" Ye Yuan juga berkata. "Jika kamu laki-laki, jangan pergi," kata Suzy. Zhao Meiting menarik lengan Ye Chong. "Jangan dengarkan taktik agresifnya. Ye Chong, ayo pergi." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu takutkan? Tunggu sebentar, biarkan aku melihat seperti apa karakter kakaknya." Saat berbicara, beberapa orang masuk dari pintu masuk gimnasium. Pemimpinnya adalah seorang pria berkaos kamuflase. Dia sangat berotot, mengenakan kacamata hitam, dan wajahnya terlihat garang di belakangnya. Dengan ada selusin anak laki-laki yang tinggi dan besar, Suzu sangat bersemangat ketika melihat orang ini. "Saudara daun bawang, Anda akhirnya datang dan selamatkan aku. Saya hampir dipukuli sampai mati." Pemimpin di sini tidak lain adalah Kuang Batians Brother sekalian.
Ketika brother sekalian melihat Ye Chong, dia tertegun sejenak. Dia terkejut. Mengapa Ye Chong ada di sini? Sebelum brother sekalian dapat mengajukan pertanyaan, Su Zhu yang berada di sebelahnya menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, "Saudaraku, itu bajingan itu, dia yang memukuliku, kamu membalaskan dendamku." Anak ini sangat merajalela, belum mengatakan apa-apa. Setelah selesai, wajahnya ditampar oleh brother Green Union. "Kamu bajingan, tutup mulut anjingmu," bawang besar berteriak ketakutan. Tanda tangan Su tidak jelas, jadi dia berkata, "Kamu memukulku." "Kakak kamu, kenapa kemudian?" Bawang besar buru-buru berlari ke Ye Chong. "Ya, Bos Ye, kenapa kamu di sini?" "Oh, ini semua salahku, ini benar-benar salahku karena tidak menjaga adik laki-lakiku. Bos Ye, jangan seperti aku." Tampar mulutmu. Su Zhu berbaring di tanah, bahkan melupakan rasa sakitnya, dan melihat pemandangan di depannya dengan heran. Ada apa dengan Nima? Mengapa brother sekalian menjadi pesek? Siapa anak ini? Mengapa bawang besar memanggilnya bos? Pikiran Su Zhu penuh dengan tanda tanya. Ye Chong tersenyum dan memandang Su Zhu, "Ini kakak yang kamu andalkan. Saya pikir kamu sangat baik." Su Zhu tidak tahu harus berkata apa, jadi dia menelan. Brother sekalian buru-buru berkata, jangan berani di depan Tuan Ye." "Siapa saya? Saya hanya orang kecil." Baru kemudian Su Zhu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. "Mengapa kamu tidak datang dan meminta maaf?" Dengan mengatakan itu, bawang besar mengambil keras Su Zhu dan menyeretnya ke kaki Ye Chong. "Jika kamu tidak meminta maaf, aku akan memukulmu sampai mati." Bagaimana mungkin Su Zhi berani keras kepala? Dia buru-buru meminta maaf kepada Ye Chong sambil menangis dan melolong. "Oh, ternyata Bos Ye, aku buta dan menyinggungmu dan pacarmu. Maafkan aku," kata Su Zhi dengan ingus dan air mata. Ye Chong diam-diam mundur selangkah, takut ingus Su Zhu akan mengenai pakaiannya. Secara alami, dia tidak akan peduli dengan orang seperti ini. Dan pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia merasa ada kekuatan yang sangat kuat di sekelilingnya. Detik berikutnya, hanya sedikit suara "wus" terdengar dari kejauhan. Yang saya lihat hanyalah panah yang sangat kecil yang ditembakkan ke punggung brother sekalian. Panah ini sangat kecil dan terbuat dari bahan transparan. Jika Anda tidak melihat dengan teliti, Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dan kecepatannya sangat cepat. Bahkan jika Anda mendekat, pada saat Anda melihatnya dengan jelas, itu sudah terlambat. Namun, ini tentu saja tidak bisa lepas dari pandangan Dewa Naga Ye Chong. Dengan mendengus dingin, dia dengan santai menyeret brother sekalian ke samping. Sementara dengan tangan lainnya, dia mengulurkan dua jari, dan dengan sejumput di udara, dia mencubit panah yang mengancam itu. Ye Chong melemparkan panah ke tanah dan berkata dengan lembut, "Tunjukkan dirimu." Yang lain belum bereaksi. "Siapa, Ye Chong? Siapa yang kamu bicarakan?" tanya Zhao Meiting. Sebelum selesai berbicara, 4 sosok tiba-tiba muncul dari sudut gelap gimnasium. Kemudian, 4 orang berpakaian ninja muncul di depan Ye Chong. Keempat orang ini semuanya berpakaian hitam, dengan hanya sepasang mata yang terbuka. "Sepertinya ninja Jepang. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan?" tanya Ye Chong. "Hehe, kami adalah 4 penguasa akhir dunia. Prem, anggrek, bambu, dan krisan." Salah satu dari mereka menjawab, "Nak, jika kamu berakal, keluar dari sini. Aku tidak ada hubungannya denganmu hari ini." Mei di antara keempatnya, panah tadi ditembakkan oleh Mei. Panahnya telah mengalami modifikasi khusus, dan dapat mengenai setiap tembakan dengan 100 pukulan, dan sangat kuat dan cepat. Namun, saya tidak berharap Ye Chong menangkapnya dengan 2 jari. Oleh karena itu, keempat orang itu dapat melihat bahwa Ye Chong pasti seorang master. Namun, target mereka hari ini bukanlah Ye Chong, jadi mereka tidak ingin berkonflik dengan Ye Chong. Ye Chong mengenali aksen Jepang pihak lain. Dia tiba-tiba teringat bahwa pada awalnya,
Yu Daye memberitahunya bahwa keluarga Qian Yuan dari negara Jepang mengirim 4 pembunuh untuk membunuh tentara Huaxia yang mengawal materi tersebut. Tampaknya kamu adalah pembunuh yang dikirim oleh keluarga Qian Yuan. Ye Chong balik bertanya, Baga, nak, kamu tahu banyak, tapi hari ini, itu tidak ada hubungannya denganmu. Pria dengan kata bambu di pakaiannya berkata, kami di sini untuk membunuhnya hari ini. Saudara sekalian, brother sekalian tercengang, apa? Bunuh aku hanya luo-luo kecil. Aku tidak tahu apa-apa, aku bukan apa-apa di depan Bos Ye. Jika kamu tidak membunuhnya, mengapa membunuhku? Daun bawang tidak mengatakan apa-apa, setelah selesai berbicara, dia dengan cepat menutup mulutnya dan mengintip Ye Chong. Ye Chong terdiam, tapi dia juga sangat terkejut, kenapa dia membunuh brother sekalian? Berhentilah berpura-pura bingung, aku tahu USB flash drive jatuh ke tanganmu, dan mengeluarkan USB flash drive akan membuatmu tidak mati. Kata Lan, USB apa yang mendorong saya? Saya tidak tahu. Apakah Anda melakukan kesalahan? Saudara sekalian tampak bingung. Ye Chong mendengar beberapa trik. Saat itu, ketika keluarga Qian Yuan mengirim si pembunuh, mereka sangat ingin mendapatkan USB flash drive yang penuh dengan data. Sekarang para pembunuh ini datang untuk membunuh brother sekalian lagi, mengatakan bahwa USB drive ada di tangannya. Ye Chong menatap brother sekalian dengan rasa ingin tahu, dan berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah USB flash drive benar-benar ada di tangannya? Namun, sekarang bukan waktunya untuk membahas masalah ini. Karena 4 pembunuh prem, anggrek, bambu, dan krisan datang ke pintu, Ye Chong secara alami tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Memikirkan hal ini, Ye Chong tersenyum dan maju selangkah. Dia berkata kepada keempat orang ini, karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Mei terkekeh, Baga, kamu ingin berurusan dengan kami. Ye Chong juga tersenyum, tidak bisakah kamu, oke, biarkan kamu secara bertahap membuat kami benar-benar kuat hari ini. Mei mengarahkan panah di tangannya ke arah Ye Chong. Desir, desir, dia menembakkan 3 anak panah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan panah-panah sudah besar, dan pada jarak sependek itu, kecepatannya sangat cepat. Orang normal tidak bisa menghindarinya sama sekali. Ye Chong hanya mendengus pelan, dan dengan jentikan tangannya, embusan angin mengeluarkan ketiga anak panah. Sebenarnya, Mei sudah mengharapkan adegan ini. Lagi pula, dia pernah melihat Ye Chong menangkap panah dengan tangan kosong sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak akan meremehkan Ye Chong. Dan ketiga anak panahnya hanyalah tipuan, panah keempat yang mengikuti adalah gerakan membunuh yang sebenarnya. Ye Chong terlempar dengan satu tangan, dan setelah menembakkan 3 anak panah, kekuatan lama tidak hilang, dan kekuatan baru tidak lahir. Pada saat yang sama, panah keempat yang diam-diam ditembakkan oleh Mei telah tiba di depan Ye Chong. Itu akan terjun ke dada Ye Chong, seorang bocah yang tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi, berpikir bahwa dia hebat jika dia memiliki Taoisme. Di depanku, kamu masih mati, pikiran seperti itu melintas di otak Mei dengan cepat. Segera setelah itu, anak panah itu menembus tubuh Ye Chong. Ini bukan tusukan seperti benjolan, karena anak panah itu tidak menembus Ye Chong sama sekali. Seolah menabrak batu yang sangat keras, panah itu bahkan tidak melukai bulu Ye Chong. Itu hanya menusuk pakaian Ye Chong dengan potongan segitiga kecil. Kulit Ye Chong bahkan tidak memiliki jejak darah. Mei tercengang, dia telah mempraktikkan jurus pamungkas ini selama beberapa dekade, tidak pernah melewatkannya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa ini hanyalah baja dan besi. Tidak peduli seberapa kuat kungfu horizontal, dia seharusnya tidak memiliki tubuh seperti itu. Tahukah Anda? Panahnya adalah senjata yang tidak bisa dihancurkan. Menakutkan, Mei menghela nafas dalam hati. Pada saat yang sama, bambu mengambil waktu lama pedang. Detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi kepulan asap dengan puff. Kemudian, muncul di belakang Ye Chong. Ini adalah teknik teleportasi ninja, yang sering mengejutkan dan dapat menahan master. Aku melihat pedang panjang di tangan Zhu menghantam bagian belakang kepala Ye Chong.
Trik kecil, Ye Chong mencibir. Dia tidak menoleh ke belakang, dan memutar tubuhnya sedikit untuk menghindari serangan pertama Zhu. Segera setelah itu, tubuh Zhu menghilang dengan puff lainnya. Ye Chong mendengus dingin, dan tiba-tiba berbelok ke kiri, mengulurkan dua jari di udara. Tampaknya ada hal lain yang diambil dari kehampaan olehnya. Itu adalah pedang panjang di tangan bambu, retak. Dengan suara garing, Ye Chong menekuk telapak tangannya dan mematahkan pedang panjang itu. Kemudian, memanfaatkan situasi tersebut, dia melemparkan ujung pedangnya, langsung menusuk lengan Zhu. Ah, bambu menjerit dan mundur lagi dan lagi. Suzy tercengang dari belakang, dan baru kemudian dia menyadari bahwa Ye Chong sangat kuat. Pantas saja bawang besar pun terlihat seperti pesek. Memikirkannya sekarang, aku ditampar 2 kali oleh Ye Chong sebelumnya. Jika Ye Chong menggunakan seluruh kekuatannya, dia mungkin sudah mati. Wajah Suzu pucat, dan dia benar-benar ketakutan setelah memikirkannya. Dan hati Mei mirip dengan hati Suzu, dan dia sudah sangat takut pada Ye Chong saat ini. Bocah ini, aku khawatir dia bukan orang biasa. Kami bukan lawannya. Keluar, Mei memberitahu yang lain dengan cara khusus. Tiba-tiba, mereka berempat bertindak serempak, melemparkan bom asap ke tanah hampir bersamaan. Bom asap itu meledak, dan semua orang langsung dikepung oleh bom asap itu. Zhao Meiting dan Ye Yuan terbatuk 2 kali karena tersedak. Saat asap mengepul, keempat pembunuh itu menghilang tanpa jejak. Lindungi kedua wanita itu, aku akan datang segera setelah aku pergi. Ye Chong berkata kepada Brother Scallion, dan kemudian mengusirnya. Brother Scallion diperintahkan saat menghadapi bahaya. Oh, lindungi wanita itu, bagus, bagus. Kemudian dia bersembunyi di belakang Ye Yuan dan Zhao Meiting, melihat sekeliling dengan gugup. Keempat ninja, Prem, Anggrek, Bambu, dan Krisan, begitu cepat sehingga mereka telah melarikan diri dari gimnasium. Mereka berempat berlari dengan liar untuk jarak yang jauh sebelum mereka berhenti dan menghela nafas lega. Mereka yakin tidak peduli seberapa kuat Ye Chong, dia tidak akan bisa mengejar mereka. Lagi pula, sebagai seorang ninja, keahlian terbaiknya adalah melarikan diri. Cao Ku, kakak, anak ini terlalu galak, kurasa dia bukan orang biasa. Mungkinkah dia seorang prajurit? Prajurit, tidak mungkin, prajurit muda seperti itu. Bagaimana mungkin, hanya patriark yang seorang prajurit dan dia adalah seorang prajurit berusia 70-an. Tidak peduli apa, mari kita kembali dan melapor ke patriark. Tiba-tiba muncul di hadapan mereka, ingin pergi. Apakah menurutmu Huaxia adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau? Ye Chong yang berbicara. Mereka berempat menjadi pucat karena kaget. Mereka tidak menyangka Ye Chong akan menyusul begitu cepat. Baga, apakah ini manusia atau hantu? Ye Chong tertawa dan berkata, tidak masalah apakah aku manusia atau hantu, tapi sebentar lagi, kamu akan menjadi hantu. Saat dia mengatakan itu, Ye Chong bergerak dan menyerang mereka berempat. 5 menit kemudian, Mei, Lanju dan Zuju semuanya mati. Hanya ada satu bambu yang tersisa, yang pembudidayaannya telah dihapuskan oleh Ye Chong, melolong di kaki Ye Chong seperti anjing mati. Setelah itu, Ye Chong menelepon Zhu Jiayin dan memberitahunya bahwa 4 pembunuh telah ditangani, dan masih ada 1 yang hidup. Zhu Jiayin sangat gembira setelah mendengar ini, dan buru-buru mengirim seseorang untuk menangani akibatnya. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Zhu Jiayin tiba bersama orang-orang dari saluran ketiga. Ketiga mayat itu dibawa pergi, dan Zhu juga dibawa kembali. Ngomong-ngomong, Ye Chong, apakah kamu tahu keberadaan USB flash drive? Zhu Jiayin bertanya. Udis, Ye Chong ingat sekarang, keempat pembunuh mengatakan bahwa disk ada di tangan Big Union. Brother Big Union? Siapa Brother Big Union? Apakah itu penjual bawang hijau? Zhu Jiayin diminta. Ye Chong tersenyum pahit, itu salah satu adik laki-lakiku. Setelah itu, Ye Chong dan Zhu Jiayin kembali ke gimnasium. Zhao Meiting dan Ye Yuan telah dijemput oleh Chang Museng dan yang lainnya dan dikirim ke tempat yang aman.
Ye Chong menelepon Chang Museng, dan setelah memastikan bahwa Zhao Meiting dan Ye Yuan baik-baik saja, dia merasa lega. Adapun brother sekalian dan Suzu, mereka berjongkok di sana dengan patuh, menunggu Ye Chong kembali. Keduanya bersembunyi di kursi auditorium, jelas ketakutan. Mereka tidak berani berdiri sampai mereka melihat Ye Chong. "Bos Ye, bagaimana kabarmu?" Bawang besar bertanya dengan cepat. "Terselesaikan?" kata Ye Chong. Suzu memandang Zhu Jiayin dengan heran. "Cao saya, bos adalah bos, dan cara seorang ahli berperilaku benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, saya akan membawa kembali seorang wanita cantik di sisiku," seru Suzu dengan iri dalam hatinya. "Kakak daun bawang, aku ingin menanyakan sesuatu padamu," kata Ye Chong. Brother sekalian ketakutan dan dengan cepat berkata, "Bos Ye, Anda dapat meminta apapun yang Anda inginkan, saya tahu, saya akan memberitahu Anda." Keempat pembunuh ini mengatakan bahwa Disu ada pada Anda. Apakah Anda memilikinya? "Tidak, saya tidak tahu apa itu." Keempat pembunuh ini bersikeras pada saya. "Bukankah itu tidak adil?" kata brother sekalian dengan wajah polos, sepertinya dia tidak berbohong. "Pikirkan lagi," Zhu Jiayin bertanya. "Nah, apakah seseorang memberimu sesuatu? Atau apakah kamu pernah bertemu orang yang aneh?" Brother sekalian menggaruk kepalanya, tampaknya memeras otaknya. "Oh, aku ingat," bawang besar menepuk pahanya. "Di klub malam kemarin, memang ada pria aneh yang sepertinya akan mati, dan kemudian dia menabrakku. Lalu apa, Zhu?" Jiayin bertanya dengan penuh semangat. Brother sekalian mengenang. Saya pikir itu orang bodoh daripada pelanggan. Jadi saya tidak peduli. Jadi saya kembali ke kamar pribadi saya. Namun, kemudian, saya mengeluarkan beberapa barang dari saku pakaian saya, dan salah satu korek api sepertinya tidak. Saya tidak peduli dengan milik saya. Jadi saya lempar saja ke atas meja di klub malam, dan saya tidak tahu apakah masih ada. Oke, ayo kita cari." Zhu Jiayin berkata dengan penuh semangat. Setelah itu, semua orang pergi ke klub malam yang dibuka oleh Kuang Batian, Zhu Yeqing, dan lainnya. Saat ini, sudah malam, dan sudah waktunya klub malam buka. Di aula, Xiaoqi dan Zhu Yeqing sedang memperebutkan anggur. Ketika Zhu Jiayin melihat Xiaoqi, rahangnya hampir jatuh. Karena penampilan Xiaoqi saat ini persis seperti Qian Yuan Satomi. Awalnya, Zhu Jiayin menyaksikan Qian Yuan Limei mati, lalu menyerahkan jenazahnya kepada Ye Chong. Tapi sekarang, melihat Qian Yuan Satomi hidup di sini, tidak peduli seberapa berani dia, kakinya akan melemah karena ketakutan. "Hei, apa yang terjadi di sini?" Zhu Jiayin mengeluarkan pistol dan menatap Xiaoqi dengan hati-hati. Baru pada saat itulah Ye Chong ingat bahwa dia tidak memberitahu Zhu Jiayin tentang membantu Xiaoqi menangkap jiwanya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah memerah, "Jiayin, jangan takut. Ini itu bukan Qian Yuan Satomi yang asli, namanya Xiaoqi." Kemudian, dia dengan santai mengarang cerita yang mengharukan. Dia menggambarkan Xiaoqi sebagai seorang yatim piatu yang diselamatkan oleh Ye Chong dan kemudian dibesarkan dengan kerja keras. Saat Ye Chong berbicara tentang mengendarai sepeda roda 3, saat memungut sampah untuk menabung, Xiaoqi pergi ke sekolah. Zhu Jiayin melambaikan tangannya, "Berhenti bicara omong kosong. Xiaoqi ini seumuran denganmu? Berapa umurmu saat mengadopsi Xiaoqi?" Wajah tua Ye Chong memerah. Bukan itu intinya. Intinya dia sangat mirip dengan Qian Yuan Satomi, tapi sebenarnya tidak." Ye Chong tidak mengatakan yang sebenarnya, lagi pula, adalah melanggar hukum surga untuk membantu hantu mencuri jiwa mereka. Tidak ada yang akan mempercayainya. Zhu Jiayin ragu, apakah benar ada orang yang mirip di dunia ini? Dia berjalan ke sisi Xiaoqi dan memandang Xiaoqi dengan hati-hati. Seperti, sangat mirip, ini benar-benar terlalu mirip. Xiaoqi minum terlalu banyak anggur dan cegukan, seperti apa rasanya? Seperti wanita Jepang, kata Zhu Jiayin. Bah, Xiaoqi berkata dengan enggan, ibuku melihatmu sebagai wanita Jepang.
Zhu Jiayin mendengarkan dialek Jiangbe standar Xiaoqi, dan baru kemudian dia percaya bahwa Xiaoqi memang bukan Qian Yuan Satomi. Saat ini, Ye Chong takut Zhu Jiayin akan melihat sesuatu yang lain, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Demi cara, brother sekalian, cepat klik untuk membawa kami menemukan USB flash drive. Brother sekalian mengangguk, lalu membawa Ye Chong dan mereka berdua langsung ke kamar pribadi di lantai 2. Dia telah melempar korek api ke atas meja di kamar pribadi ini sebelumnya. Namun, saat ini, sudah ada seseorang di dalam kamar pribadi ini, bernyanyi. 3 anak muda yang sedang terburu-buru, Zhu Jiayin adalah orang pertama yang membuka pintu. Ye Chong dan brother sekalian mengikuti di belakang. Orang-orang di ruangan itu sedang bernyanyi, dan mereka tercengang ketika melihat seseorang mendorong pintu hingga terbuka. Aku bodoh, cantik, apakah kamu pergi ke rumah yang salah? Namun, jika kamu ingin bernyanyi dengan saudara laki-lakiku, tidak apa-apa juga. Ketiga pemuda itu tersenyum cabul, berhenti bicara omong kosong, kata Zhu Jiayin. Kemudian, dia berjalan ke meja rendah dan membuang biji melon, piring buah, botol anggur, dan barang-barang lainnya satu persatu. Saya mencarinya, tetapi tidak dapat menemukan apapun yang tampak seperti korek api. Chao-ku, apa yang kamu lakukan? Seorang pemuda bertanya. Zhu Jiayin berbalik dan bertanya kepada brother sekalian, apakah Anda yakin ini ruangan ini? Brother sekalian mengangguk, ya, pasti ada di sini. Zhu Jiayin melihat ketiganya pemuda. Apakah Anda melihat USB flash drive? Atau korek api? Hei, saya melihatnya. Seorang pemuda tersenyum celaka. Zhu Jiayin mengangkat alisnya, benarkah, di mana itu? Ada pada saya, bagaimana, apakah Anda ingin mencari saya sendiri? Pemuda itu tertawa. Zhu Jiayin mendengus, apakah ada, jika kamu punya, tolong serahkan padaku. Pemuda itu terkekeh, tidak apa-apa untuk menyerahkannya, tetapi kamu ingin menyanyikan sebuah lagu bersama kami. Mengatakan ini, pemuda itu pria dia benar-benar mengeluarkan benda merah panjang dari sakunya. Inilah yang baru saja dia taruh di atas meja. Mata Zhu Jiayin berbinar. Meski terlihat seperti korek api, itu memang USB flash drive. Hei, ini dia, bawang besar berteriak girang saat melihat korek api berwarna merah. Zhu Jiayin mengulurkan tangannya, berikan padaku. Haha, cantik, bukankah kita semua setuju? Aku bisa memberikannya padamu, dan bernyanyi bersama kami, tanpa diduga. Zhu Jiayin malah menunjukkan senyuman, oke. Kemudian, dia mencubit jarinya dan melihat kembali ke arah Ye Chong dan brother sekalian. Kalian berdua, keluar dulu, dan aku akan menyanyikan sebuah lagu dengan ketiga orang ini. Hei, itu benar, salah satu pria muda dia. Tersenyum celaka, Ye Chong menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan menatap ketiga pemuda itu dengan menyedihkan. Kemudian, dia menyeret brother sekalian keluar. Bos Ye, gadis itu tidak akan dirugikan jika dia sendirian di sana, tanya Big Union. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar jeritan datang dari dalam kamar pribadi, yang membuat jantung brother sekalian berdetak kencang. Aku Chao, Bos Ye, aku tidak akan membunuh siapapun. Ye Chong tertawa, tetapi tidak berbicara. Semenit kemudian, Zhu Jiayin keluar dari kamar pribadi, memegang USB flash drive merah di tangannya. Sejujurnya USB flash drive ini memang terlihat lebih ringan, tak heran jika brother sekalian mengakui kesalahannya. Setelah mendapatkan flash drive USB, Zhu Jiayin membawa Ye Chong dan bergegas kembali ke markas saluran ketiga dalam semalam. Yu Daye sedang tidur. Setelah menerima berita itu, dia sangat bersemangat sehingga dia melompat dari tempat tidur di tengah malam dan bergegas ke markas. Setelah itu, semua orang segera memanggil tenaga teknis untuk melakukan analisis dan inspeksi. Setelah memeriksanya, saya dapat memastikan bahwa ini memang USB flash drive yang penuh dengan data penting. Hebat, pengorbanan lebih dari selusin tentara tidak sia-sia. Hal yang mereka lindungi dengan nyawa mereka akhirnya ditemukan, kata Yu Daye.
Setelah itu, Yu Daye buru-buru mengatur agar seseorang secara diam-diam mengirim Disu ke ibu kota. Setelah malam yang sibuk, hampir fajar, Yu Daye mengundang Zhu Jiayin dan Ye Chong untuk sarapan. Tuan Ye, Anda telah melakukan bantuan yang sangat besar kepada kami. Awalnya, saya seharusnya berterima kasih banyak, tetapi sekarang waktu hampir habis. Kami hanya dapat sarapan dulu, dan saya akan mentraktir Tuan Ye dengan besar. Nanti makan, kata Daye. Ye Chong tersenyum, bukan apa-apa, ini hanya sedikit usaha. Namun, meskipun 4 pembunuh plum, anggrek, bambu, dan krisan telah hilang, fondasi keluarga Qian Yuan belum terguncang, dan kami belum menemukan rencana besar keluarga Qian Yuan. Ada apa? Yu Daye menghela nafas. Ngomong-ngomong, Jiayin, apakah kamu mengatakan bahwa selama Tuan Ye tahu tentang rencana keluarga Qian Yuan, kamu akan menikah dengannya? Zhu Jiayin tersipu. Apa yang dia katakan sebelumnya adalah janji apapun pada Ye Chong. Akibatnya, Yu Daye langsung berkata, menikahlah dengannya, yang benar-benar tidak bisa berkata-kata. HMPH, kamu orang tua, kamu tidak serius setiap hari, Zhu Jiayin mengomel di dalam hatinya. Yu Daye tidak mengetahuinya, dan berkata kepada Ye Chong sambil tersenyum, Ye Chong, kamu tidak menyukai Jiayin kami, jadi kamu sengaja menunda, wajah tua. Ye Chong memerah, tidak, mengapa, yang lebih keterlaluan. Zhu Jiayin dengan cepat berkata, sebenarnya, aku punya cara. Cara apa? Ye Chong dan Yu Daye memandang Zhu Jiayin pada saat yang bersamaan. Zhu Jiayin berhenti, saya juga memikirkan metode ini ketika saya melihat Xiaoqi. Ye Chong segera mengerti, oh, begitu? Anda ingin Xiaoqi berpura-pura menjadi Qian Yuan Li Mei dan pergi ke informasi klan Qian Yuan. Sebenarnya, Ye Chong sudah memikirkan cara seperti itu. Hanya saja setelah Xiaoqi mendapatkan tubuh Qian Yuan Satomi, kepribadian dan ingatannya berbeda. Ye Chong khawatir Xiaoqi tidak akan bisa memainkan Qian Yuan Satomi dengan baik, tetapi malah akan sangat berbahaya, jadi dia tidak pernah mengusulkan rencana ini. Ye Chong berbicara tentang kekhawatirannya. Zhu Jiayin berkata, ini mudah ditangani. Bukankah kita menangkap seseorang hidup-hidup, kita bisa mengetahui tentang keluarga Qian Yuan dari mulutnya, dan kemudian, mari kita berpura-pura bahwa Qian Yuan Satomi telah kehilangan ingatannya, bukankah begitu? Tidak hanya dia kehilangan ingatannya, tetapi dia juga belajar dialek standar Jiangbei. Ye Chong tersenyum. Namun, ini memang ide yang bagus. Mereka bertiga berdiskusi setelah itu dan menyelesaikan detailnya. Ye Chong memutuskan untuk berbalik dan meminta Xiaoqi untuk bersiap. Jadi dia berpura-pura menjadi Qian Yuan Satomi dan berbaur dengan keluarga Qian Yuan. Ye Chong kembali ke klub malam dan berdiskusi dengan Xiaoqi tentang membiarkannya pergi ke keluarga Qian Yuan sebagai mata-mata. Ye Chong masih ingin mendengar pikiran Xiaoqi. Bagaimanapun juga, masalah ini sangat berbahaya. Jika Xiaoqi tidak mau pergi, tidak ada yang akan Anda tidak bisa memaksanya. Tanpa diduga, setelah mendengar ini, Xiaoqi menjadi sangat bersemangat. Oke, aku akan segera pergi. Ayo pergi sekarang, Xiaoqi berkata dengan tidak sabar. Ye Chong dengan cepat menghentikan Xiaoqi. Tidak, aku masih harus bersiap. HMPH, jika nyaman, aku akan memusnahkan keluarga Qian Yuan. Untuk menyelamatkanmu dari kekhawatiran tentang mereka di sini, aku akan membekukan mereka semua menjadi es loli, Xiaoqi berkata. Ye Chong tersenyum kecut. Tidak, kamu tidak boleh melakukan ini. Sebelumnya, Ye Chong mendengarkan percakapan Mei Lan Zhuju, dan telah berspekulasi bahwa seharusnya ada prajurit di keluarga Qian Yuan. Meskipun Xiaoqi kuat, dia sama sekali bukan lawan. Saat bertemu prajurit, Ye Chong dan Xiaoqi berbicara tentang bahaya masalah ini, dan saya harap dia bisa menyelesaikan misi mata-mata. Xiaoqi meringkuk bibirnya. Tapi bagaimanapun, dia lebih patuh pada kata-kata Ye Chong, dan dia setuju. Setelah itu, Ye Chong mengirim Xiaoqi ke Zhu Sisi Jiayin untuk pelatihan sementara. Bersambung.